Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidup bersih dan sehat, yaitu menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasikan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang kedua, anak-anak dapat mengimplementasikan cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Apa ya pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Oke, di sini ada macam-macam pencemaran. Yang pertama ada pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Oke, yang pertama di sini adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh membuang limbah cair dari pabrik ke perairan secara langsung, lalu kegiatan aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, dan yang ketiga membuang limbah rumah tangga seperti deterjen dan minyak goreng ke perairan secara langsung. Ketiga hal ini dapat menyebabkan rusaknya ekosistem perairan dan membuat hewan-hewan yang di dalamnya keracunan dan mati. Lalu yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh polusi dari kendaraan dan juga asap pabrik. Polusi ini mengandung karbon dioksida dan monoksida yang apabila jumlahnya banyak dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau yang disebut dengan ISPA, menyebabkan asma dan dapat menyebabkan sampai kematian. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh bakaran sampah yang tidak terurai. Nah, contohnya seperti bakaran kaleng dan juga botol plastik. Bakaran sampah ini tidak akan hancur semua, melainkan partikel kecilnya akan mengendap ke dalam tanah dan menyebabkan cacing dan hama tanah menjadi mati. Lalu penimbunan sampah dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama juga dapat merusak struktur tanah. Kerusakan struktur tanah ini dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur atau gembur. Cara menjaga lingkungan bersih dan sehat yaitu pertama dengan mengurangi polusi. Kalian bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk jarak yang masih bisa terjangkau. Lalu yang kedua dengan menanami tumbuhan. Dengan menanam tumbuhan, kita akan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan karbon monoksida lalu diolah menjadi oksigen baru. Selain itu, menanam tumbuhan dapat menjadi tempat penyimpanan air dan juga peresapan air apabila terjadi hujan besar. Selanjutnya yaitu dengan cara memilah-milih sampah. Nah, di sini ada macam-macam tempat sampah dengan beraneka ragam warna yang memiliki fungsi yang berbeda. Pada tempat sampah hijau yaitu tempat sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Nah, contohnya seperti sisa-sisa makanan, lalu ranting pohon, daun, bangkai hewan, dan lain sebagainya yang mudah busuk. Lalu yang kedua ada tempat sampah berwarna kuning yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai, contohnya seperti botol plastik dan kantong plastik. Lalu yang ketiga ada tempat sampah paper yaitu tempat sampah yang diperuntukkan untuk sampah kertas seperti kertas koran, kertas buku, kardus, dan sebagainya. Tempat sampah ini berwarna biru. Lalu yang keempat, tempat sampah yang berwarna merah yaitu tempat sampah B3. Tempat sampah ini digunakan umumnya di rumah sakit karena untuk membuang alat-alat medis yang sudah tidak digunakan. Selain itu, tempat sampah ini juga dipergunakan untuk membuang pecahan kaca, pecahan beling, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang kelima adalah tempat sampah residu yang berwarna abu-abu. Tempat sampah ini diperuntukkan untuk membuang popok bayi bekas atau pembalut bekas pakai.
Oke, selanjutnya cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat dengan 3R. Yang pertama reuse atau digunakan kembali. Di sini contohnya ada botol dan kardus. Nah, misalnya botol di sini ada botol marjan. Jika sirup sudah habis, maka botolnya bisa kita gunakan kembali untuk menaruh minyak goreng, untuk menaruh madu, untuk menaruh sabun cuci piring dan lain sebagainya. Lalu yang kedua contohnya di sini ada kardus. Jika memiliki kardus bekas misalnya kardus bekas televisi, nah kita bisa gunakan kardusnya untuk menaruh tempat mainan atau menaruh barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua ada recycle, yaitu mengolah barang bekas menjadi barang baru. Nah, di sini contohnya ada sedotan plastik yang diubah menjadi hiasan bunga, lalu ada mangkuk yang terbuat dari kertas dan kardus sebagai hiasan. Nah, yang ketiga di sini ada bungkusan Pepsodent dan deterjen yang diolah menjadi tas. Yang terakhir ada reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang yang berpotensi jadi sampah. Nah, contohnya di sini ada sampah kantung plastik belanjaan yang diganti menjadi goodie bag. Lalu di sini yang kedua ada gambar makanan yang berkemasan plastik. Bisa kita ganti dengan membawa tempat makan dan botol minum yang dapat digunakan berkali-kali. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.